curtains call, it's the last of all. When the lights fade out, all the sinners crawl. So they dug your grave, and the masquerade will come calling out at the mess you made. Don't wanna let you down, no, I don't wanna let you down. No, this is all for you. Don't wanna hide the truth. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come. This is my kingdom come. When you feel my heat, look into my eyes. It's where my demons hide. It's where my demons hide. Don't get too close. It's dark inside. It's where my demons hide. It's where my demons hide. They say it's what you make. I say it's up to fate. It's woven in my soul. I need to let you go. Your eyes, they shine so bright. I wanna save that light. I can't escape this now unless you show me how. When you feel my heat, look into my eyes. It's where my demons hide. It's where my demons hide. Don't get too close. It's dark inside. It's where my demons hide. It's where my demons hide. I've been reading books of old, the legends and myths, Achilles and his hold, Hercules and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fists. And clearly I don't see myself upon that list. She said, where you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. I want something just like this. I've been reading books of old, the legends and myths, the testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman arose, a soup before he lives. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. I want something just like this.
pretend. Stick by my side even when the world is caving in. Whoa, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. If you stay forever, let me hold your hand. I can feel those places in your heart, no else can. Let me show you love, oh no, pretend. I'll be right here, baby, you know it's sink or swim. Whoa, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. I don't wanna know, no, who's taking you home, loving you so, the way I used to love you. No, I don't wanna know, no, who's taking you home, loving you so, the way I used to love you. Oh, I don't wanna know. Wasted. The more I drink, the more I think about you. No, I can't take it. Baby, every place I go reminds me of you. Do you think of me, what we used to be? Is it better now that I'm not around? Our friends are acting strange, don't bring up your name. Are you happy now? Are you happy now? I don't wanna know, no, who's taking you home, loving you so, the way I used to love you. No, I don't wanna know, no, who's taking you home, loving you so, the way I used to love you. Oh, I don't wanna know. Every time I go out, yeah, hear it from this one, hear it from that one, that you got someone new. Yeah, I see but don't believe it. 'Cause even in my head, you're still in my bed. Maybe I'm just a fool. Do you think of me, what we used to be? Is it better now that I'm not around? Friends are acting strange, don't bring up your name. Are you happy now? Are you happy now? I don't wanna know, no, who's taking you home, loving you so, the way I used to love you. No, I don't wanna know, no, who's taking you home, loving you so,
the way I used to love you. Oh, I don't wanna know. No more please stop, no more hashtag boot up screenshots. No more trying to make me jealous on your birthday. You know just how I made you better on your birthday. Do you like this? Do we really like this? Do we lay it down for you, touch your poop like this? Matter of fact, never mind whether let the past be. Maybe he's right now, but your body's still I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, oh, oh, oh. Love you so, 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 so. The way I used to love you, no, I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, oh, oh, oh. Love you so, 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 so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change. Even when I knew I never could, I know that I can. But nobody as good as you. I need you to stay, need you to stay. Hey, get drunk, wake up, I'm wasted. Here I realize the time that I wasted here. I feel like I can't feel the way I feel. If you can't be right here, oh, 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 oh. We'll be fucked up if you can't be right here. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change. Even when I knew I never could, I know that I can. But nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Hey, I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change. Even when I knew I never could, I know that I can. But nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Hey, when I'm away from you, I miss your touch. You're the reason I believe in love. It's been difficult for me to trust, and I'm afraid that I might fuck it up. Ain't no way that I can leave you stranded, 'cause you end up leaving me empty-handed. And you know that I can't live without you. So baby, stay. Oh, 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 oh. I'd be fucked up if you can't be right here. I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change. Even when I knew I never could, I know that I can. But nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Hey, I do the same thing. I told you that I never would. I told you I'd change. Even when I knew I never could, I know that I can. But nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Hey. But you'll never be alone. I'll be with you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Not trying to be in there, not trying to be cool, just trying to be in this. Tell me, are you too? Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too. And I wanna see the sunrise and your sins, just me and you. Light it up on the run. Let's make love tonight. But you'll never be alone. I'll be with you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Baby, I'm right here. I'll hold you when things go wrong. I'll be with you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Baby, I'm right here. I'll be with you from dusk till dawn. Baby, I'm right here. Like a jacket, so do yours in. We would roll down the rapids to find a wave that fits. Can you feel where the wind is?
Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too. And I wanna see the sunrise and your sins, just me and you. Light it up on the run. Let's make love tonight. But you'll never be alone. I'll be with you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Baby, I'm right here. I'll hold you when things go wrong. I'll be with you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Baby, I'm right here. I'll be with you from dusk till dawn. Baby, I'm right here. Could give love to your body, so only you that can stop it. Gonna give love to your body. Eh. Ooh. But you'll never be alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Fadilah, selaku MC atau moderator pada kegiatan acara Digital Art Camp pada hari pertama. Teman-teman semua bisa panggil saya Faiz. Mungkin alangkah baiknya sebelum kita mulai acara pada hari ini, atau kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya akan saya bacakan susunan acara pada kegiatan malam ini. Yang pertama ada registrasi, yang kedua ada sambutan, yang ketiga ada pengenalan pemateri, yang keempat ada materi, yang kelima atau yang terakhir ada dokumentasi dan penutup. Bagi teman-teman semua peserta, bagi yang belum melakukan registrasi bisa melakukan registrasi menggunakan link Google Form yang telah disebar di kolom chat Zoom. Selanjutnya, sambutan dari ketua acara kepada Saudari Riham Arfiah, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada MC yang bertugas sudah memberikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Gabriela Saputra selaku Ketua BEM Poltek Nuklir yang hadir pada malam hari ini. Selain itu, ucapan terima kasih kepada Mbak Aldis Saladiva Adnika Baca selaku pemateri pada malam hari ini. Tak lupa ucapan terima kasih kepada teman-teman yang hadir ikut serta menyukseskan acara ini serta rekan-rekan panitia yang sudah membantu saya menyelenggarakan acara ini. Saya ucapkan terima kasih.
Semoga dengan berlangsungnya acara ini kita dapat terus berkarya dan mengembangkan bakat yang kita punya serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekian sambutan yang saya sampaikan. Jika adanya kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Terima kasih kepada Saudari Riham Arfia selaku Ketua Acara Digital Orgcamp atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Presiden Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Keluarga Mahasiswa, Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional kepada Saudara Gabriel Saputra, dipersilahkan. Baik, izin, terima kasih. MC, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke, baik. Izin, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat malam, salam berbahagia bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam Tuhan Yang Maha Esa. Tak lupa, saya aturkan yang terhormat kepada pemateri yang akan melangsungkan kegiatan materi pada kegiatan ini. Tak lupa juga kepada ketua panitia, kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras, sudah berusaha untuk bisa melaksanakan atau menyelenggarakan acara sedemikian rupa. Dan juga kepada rekan-rekan yang telah mendaftarkan diri kepada acara ini ya, sehingga bisa menyukseskan dan menjalankan acara sedemikian rupa. Tentunya dengan breakthrough adanya acara ini yang dilaksanakan oleh Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia adalah acara yang bisa meningkatkan minat dan bakat rekan-rekan semua, khususnya di desain grafis ya. Di mana acara ini kami persembahkan tidak hanya untuk anggota atau mungkin mahasiswa-mahasiswi Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia saja, tapi kami adakan untuk umum, di mana mungkin teman-teman semua yang mungkin berasal bukan dari Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia mungkin bisa sekalian mengenal, oh ada gitu kampus Politeknik Indonesia. Pun sekalian Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia ini bertepatan di Jogja ya rekan-rekan, jadi yang di bawah Badan Riset Inovasi Nasional. Mungkin itu, semoga acara bisa berjalan dengan lancar hingga selesainya acara di hari nanti, dan juga seluruh peserta dan teman-teman yang ikut dalam acara ini bisa mendapatkan ilmu dan soft skill yang sangat baik untuk kepenunjangan teman-teman di pekerjaan nanti. Mungkin kurang lebih seperti itu sambutan dari saya. Terima kasih, saya aturkan. Mohon maaf kalau bila ada salah-salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Gabriel Saputra atas sambutannya. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu pengenalan pemateri. Mungkin kepada panitia yang bertugas bisa bantu saya untuk men-share screen. Oke, baik. Berikut merupakan CV dari pemateri kita kali ini. Akan saya bacakan beberapa. Nama Aldisa Ladiva Artnika Basyar, yang merupakan seorang graphic design content creator dengan followers lebih dari 60.000 di TikTok, dan saat ini sedang sebagai mahasiswa ekonomi Islam di Universitas Padjadjaran Indonesia. Berikutnya ada skill, graphic design, fast learner, adaptive, material art, fotografi, dengan technical typography, branding, teknologi, design principles. Lalu tools ada Canva, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro. Dan juga di sini ada beberapa experience
akan saya bacakan. Salah satunya ada Sakti Club Indonesia sebagai instruktur taekwondo dan juga sebagai kepala dari Departemen Media Informasi dari Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam. Mungkin pembacaan dari CV pemateri kita kali ini cukup sekian. Sebelum masuk ke materi, mungkin kita bisa kenalan dulu nih dengan Kak Aldis. Oke, halo Kak, selamat malam. Halo Kak, selamat malam Kak Aldis. Aku ada suaranya nggak ya? Halo? Kak Aldis apa kabar nih? Kabarnya gimana? Apa baik atau gimana nih Kak? Aku ada suaranya nggak ya? Izin Kak, mungkin suaranya kecil ya. Bentar. Sekarang ada perubahan nggak? Halo? Halo? Mungkin ada kendala atau seperti apa ya? Aku ada suaranya nggak ya? Halo? Oke, mungkin teman-teman bisa ditunggu sebentar ya, karena mungkin Kak Aldisnya sedang ada kendala. Mungkin bagi teman-teman peserta maupun panitia yang bisa on cam, diharapkan on cam ya untuk memeriahkan acara pada malam ini. Yang mungkin nggak ada kendala boleh on cam ya teman-teman. Oh iya, dan juga dari peserta sekalian kebanyakan dari universitas mana nih atau dari instansi mana aja nih? Ada yang mau bersuara nggak sambil kita menunggu dari pemateri Kaldis yang sedang ada kendala? Kalau aku lihat sih di sini ada dari Poltekip ya, terus ada dari UIN Syahid Jakarta. Oh banyak ya. Dan juga ada yang masih SMA, SMP juga ada, dari UNES juga ada. Ada yang mau bersuara nggak nih? Ada yang mau kenalan nggak nih yang on cam? Mungkin dari Kak Serina ya, dari UIN Syahid Jakarta. Boleh kenalan nggak Kak? Boleh ngobrol-ngobrol sebentar sambil kita nunggu dari Kak Aldis nih pematerinya yang mungkin ada kendala. Mungkin PDD bisa bantu Pin. Oke. Halo Kak Serina. Iya Kak, halo. Oh iya Kak. Oke, halo. Ini dari UIN Syahid Jakarta ya? Berarti sekarang lagi ada di sekitaran Jakarta atau di mana nih Kak? Kalau boleh tahu. Iya, lagi di Gimana Kak? Bisa tahu info ikut Digital Art Camp ini dari mana kalau boleh tahu infonya itu? dari teman. Oh, siapa Ayu tuh? Lestari. Oh, Ayu Lestari. Ya, Teman rumah atau gimana tuh Kak? Dari Ayu temennya Lestari. temen. Temen. Terus dari UIN. Banyak juga yang dari UIN ya, nggak cuma satu ternyata. Iya, Kenalannya juga Kak, teman-temannya semua. Ini Kak Ayu Lestari mungkin boleh nih dipin juga nih. Makasih banyak juga Kak Serina. Halo, halo. Tes, aku ada suaranya nggak ya? Halo, tes. Oh ya, mungkin ini Kak Aldi sudah masuk kembali ya. Masuk Kak suaranya Pak. Oke, mungkin tim PDD boleh dibantu untuk di pin. Oke. Gimana nih Kak kabarnya Kak?
Alhamdulillah baik. Gimana nih kalau Kak? Baik. Oke Kak, mungkin udah siap belum nih Kak buat bawain materi pada hari pertama ini? Siap dong, siap. Guys, Siap, Pak. karena ini berkaitan dengan Canva nih, menurut Kakak mungkin sedikit boleh diceritain tentang Canva tuh kayak susah atau gimana gitu Kak? Atau sedikit aja tentang materi yang akan bakal Oke, disampaikan ke depannya. Oke. Sebenarnya buat materi, kita bakal nggak hanya bakal bahas seputar tentang Canva, tapi kita bakal bahas secara general tentang desain, plus buat aplikasinya nanti kita bakal pakai Canva. Jadi teman-teman nggak nggak full kita bakal bahas tentang Canva, tapi juga kita belajar tentang desain. Karena kan sekarang udah era digital ya, terus juga udah banyak pekerjaan yang membutuhkan kita mewajibkan buat ngedesain gitu. Nah, ini bisa mungkin nanti ke depannya bisa kalian pakai nih buat dunia kerja juga atau di perkuliahan buat ngerjain tugas atau segala macam. Jadi mungkin bisa disediain waktunya untuk disimak dan kalau misalnya ada pertanyaan terkait materi nanti bisa ditanyain di akhir. Kayak gitu. Oke, terima kasih nih Kak Aldis. Bener banget yang dibilang Kak Aldis tadi tuh, karena sekarang udah di era digitalisasi ya, jadi dan desain tuh kayak sesuatu skill yang sangat dibutuhkan pada era sekarang gitu ya. Jadi mungkin teman-teman semua bisa meluangkan waktunya dengan menyimak dengan baik dan semoga apa yang nanti akan disampaikan oleh Kak Aldis pada saat pemaparan materi bisa ditangkap dan dicerna dengan baik ya. Mungkin karena juga di sini Kak Aldis telah siap, mungkin bisa langsung aja Kak aku serahkan ke Kakak selaku pemateri untuk memaparkan materinya. Silakan Kak. Boleh teman-teman panitia dibantu share screen materinya. Oke. Boleh langsung di next aja, next slide. Nah, di sini kita bakal bahas dari basic banget buat teman-teman. Jadi nanti kita kan ada 3 rangkaian ya. Nah, untuk di rangkaian pertama kali ini kita bakal bahas basic dari desain nih atau fundamental. Jadi buat teman-teman sebelum mau mulai ngedesain, teman-teman harus tahu dulu dari dasar apa sih desain itu apa gitu. Apa aja yang kita pakai gitu. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kini aku udah bikin beberapa poin-poin penting yang memudahkan kalian untuk belajar desain. Dan ini sebenarnya nggak cuma dipakai buat teman-teman yang memakai Canva aja, tapi mau teman-teman pakai Photoshop atau Adobe Illustrator atau software-software pro lainnya itu bisa juga diterapin. Jadi ini basic dari segala desain gitu. Boleh di next. Nah, tadi udah sempat diperkenalkan juga sama MC. Di sini aku sedikit aja perkenalan diri. Kalau teman-teman semuanya, kenalin nama aku Aldis. Aku freelance graphic designer dan juga seorang content creator di TikTok yang sering sharing desain. Buat teman-teman yang belum follow atau belum tahu aku, mungkin bisa langsung dicek di sosial media aku di sini. Dan kita langsung aja ke next slide biar cepat juga ya. Nah, di sini aku udah siapin nih poster. Kalian bisa ngeliat dulu posternya. Aku akan kasih waktu 7 detik. Kalian boleh lihat dulu desainnya. Terus apa sih yang bikin desain poster ini menarik? Boleh dilihat dari sekarang. Oke, 7. Langsung di next slide aja, boleh. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Itu ada beberapa poin penting dari si posternya. Yang pertama, kita bisa ngeliat nih kalau misalnya si sepatunya tuh ngeluarin cairan-cairan cat gitu. Nah, dia si cat-cat ini itu malah ngebikin posternya tuh jadi lebih menarik. Dan itu tuh jadi point of attraction. Nah, kalau misalnya di desain poster, itu kita sebisa mungkin membuat audiens ataupun melihat posternya itu tertarik buat ngeliat poster kita. Tapi juga pesan yang mau disampaikan juga harus tersampaikan. Di sini si pembuat poster itu bikin tulisan teksnya di bagian atas itu sebagai pesan dari si gambar sepatu yang berlumuran cat ini. Jadi walaupun catnya sangat apa ya, point of attraction itu kelihatan banget nih kalau misalnya cat itu tumpah-tumpah, tapi pesannya juga tersampaikan lewat teks-teks yang jelas dan kebaca gitu. Nah, boleh di next slide ke slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ini poster. Nah, bedanya, ini posternya tuh nggak ada tulisannya. Atau ada yang sebelah kanan itu ada tulisan tapi kecil banget.
Nah, walaupun nggak ada tulisannya, tapi teman-teman bisa kan eh, menyimpulkan poster ini artinya apa? Karena posternya itu dia udah bagus dan dia walaupun nggak pakai kalimat itu orang-orang udah pada ngerti gitu. Ini poster tentang apa? Sebelah kiri itu plastik, artinya ini bumi ini udah semakin mengalami perubahan gitu kan, artinya plastik ini berlumuran di dalam air es gitu ya. Ini udah ada maknanya tersendiri. Terus juga samping sebelah kanan juga ada plastik yang dibungkus tapi menyerupai bentuk bagian tubuh manusia gitu. Jadi walaupun teman-teman nggak pakai teks atau nggak tertulis gitu posternya, itu tuh juga bisa tersampaikan pesannya melalui elemen-elemen yang pendukung si posternya tadi. Gitu. Nah, di sini kita bakal bahas gimana sih cara bikin poster yang bagus. Nah, boleh di next slide aja. Nah, itu kita bakal bahas namanya hierarki atau hierarki. Nah, kalau hierarki ini itu merupakan basic dari sebuah desain. Boleh di next lagi. Nah, kita bakal bahas ada 6. Yang pertama warna atau colors, typography atau lebih sering disebutnya itu font gitu ya. Font kita bakal bahas font. Terus yang ketiga kita bahas garis atau line, shape, bentuk-bentuk yang ada di desain. Yang kelima tekstur, dan yang keenam balance. Nah, boleh di next aja. Kita langsung bahas ke yang pertama, itu ada warna. Nah, ini warna. Nah, warna ini itu punya peran yang penting, teman-teman, dalam sebuah desain. Karena dari warna ini kita juga bisa dapat mengkategorikan pesan-pesan yang mau disampaikan. Boleh di next lagi. Nah, di sini warna tuh punya beberapa fungsi penting. Tadi aku udah sempat mention. Yang pertama, warna bisa buat menarik perhatian si pembaca, pelihat poster. Kalau misalnya teman-teman pernah lihat di mall gitu ya, ada tulisan sale. Kenapa sih sale itu warna merah? Karena warna merah itu bikin orang tuh langsung, wah ada apa tuh? Gitu kan. Terus kalau misalnya warna kuning, itu kan bawaannya tuh happy gitu ya. Karena warna kuning itu merepresentasikan mood yang senang gitu. Nah, terus juga warna itu bisa jadi alat komunikasi nonverbal. Jadi misalnya teman-teman pernah kan ngelihat lampu lalu lintas gitu. Nah, tiap-tiap warna dari si lampu lalu lintas ini juga punya artinya tersendiri. Walaupun kita nggak cantumin nih artinya merah itu apa, kuning itu apa, hijau itu apa. Jadi udah secara otomatis kita udah tahu kalau misalnya merah itu artinya berhenti, kuning artinya ini dan hijau ini. Jadi udah bisa sebagai alat komunikasi nonverbal. Jadi penting juga di desain dalam pemilihan warna. Nah, nanti kita juga bakal bahas gimana sih cara pilih warna yang bagus buat di desain. Boleh langsung di next slide aja. Boleh di next. Kita bakal bahas nih gimana sih cara pilih warna yang bagus dalam sebuah desain. Boleh next lagi. Oke, kita bakal bahas color theory atau teori-teori warna. Boleh di next lagi. Nah, di sini ada 2 warna. Ada warna primer, warna sekunder. Teman-teman pasti udah nggak asing sama kata-kata ini. Kalau misalnya teman-teman di TK, mungkin masih ada ingat memori-memori di TK, itu punya ingatan kalau warna primer itu adalah warna utama dari segala warna. Jadi warna primer bisa dibilang kayak main karakternya si warna ini. Nah, yang pertama ada warna merah, warna kuning, sama warna biru. Nah, kalau warna sekunder itu adalah warna gabungan dari kedua warna primer. Jadi misalnya buat dapetin warna oranye itu kita harus ngegabungin 2 warna primer, warna merah sama warna kuning. Nah, warna sekunder itu. Nah, kalau misalnya primer itu dia tokoh utamanya, nah sekunder itu pemeran pendampingnya lah. Atau misalnya bisa dibilang kayak gitu. Boleh di next lagi. Nah, di sini dari campuran-campuran warna tadi kan kita udah tahu ya, warna primer itu warna merah, warna biru, sama warna kuning. Nah, di antara warna merah dan kuning itu ada warna oranye, karena merah dan kuning dicampur itu bakal munculkan warna oranye. Selanjutnya pun begitu. Jadi kalau misalnya merah di pairing sama warna biru, itu bakal ngasilin warna ungu.
Nah, dari kumpulan-kumpulan warna tadi itu bakal bikin lingkaran, dan lingkaran itu kita sebut color wheel. Kalau misalnya teman-teman pernah buka Photoshop atau buka di Canva pun juga ada, itu ada juga nih namanya color wheel. Jadi itu untuk kumpulan dari segala warna-warna. Nah, kalau misalnya kita perhalus lagi nih garis-garis yang ada di color wheel-nya ini, kalau yang ini ada garis pembatasnya gitu ya. Nah, kalau biasanya di software-software itu biasanya dia nggak ada garisnya karena udah halus banget. Jadi antara warna samping-sampingnya itu udah ngeblend gitu, udah tercampur kayak gitu. Jadi setiap lingkaran ini tuh warnanya udah menyatu satu sama lain kayak gitu. Boleh di next lagi. Nah, di sini juga aku mau kasih penjelasan sedikit istilah-istilah yang ada di color theory atau di teori warna. Kalau teman-teman pernah ngedit foto di Lightroom atau ngedit foto-foto buat di post Instagram, itu kan ada pilihannya tuh, ada hue, saturation, sama value. Nah, apa sih yang ngebedain tiga hal ini? Nah, kalau misalnya hue, yang paling kiri itu bisa juga disebut sebagai warna. Jadi, kalau di color theory ini, kita nggak menyebutnya tuh nggak warna, tapi kita sebutnya hue. Nah, kalau yang kedua ada saturation. Kalau saturation itu adalah tingkat kekuatan pada warna. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ngotak-ngatik warna nih, kalau misalnya lagi edit foto, terus mau ngotak-ngatik warnanya, mau lebih cerah atau mau rada-rada gelap dikit, itu kita bisa ngatur ke saturation-nya, karena dia bakalin mengatur tingkat kekuatan pada warnanya. Terus yang ketiga ada value. Nah, kalau value ini bedanya sama saturation, dia itu adalah kecerahan pada warna. Jadi kalau misalnya teman-teman tarik value lagi edit di Photoshop atau lagi edit di Lightroom gitu, terus ngatur value bar value-nya value nih. Nah, itu kalau misalnya tarik paling atas itu bakal munculin ke warna hitam, dan kalau ke bawah itu warna putih. Nah, kalau misalnya saturation itu bisa dilihat kalau ditarik si bulut-bulutnya itu sampai atas itu bakal muncul ke warna yang paling terang kayak gitu. Bedanya di situ. Jadi kalau misalnya saturation itu kekuatan pada warna, kalau misalnya value itu kecerahan pada warna gitu. Boleh di next. Nah, di sini aku kasih beberapa sedikit formula sih buat kalian mempermudah dalam pemilihan warna dalam desain. Di sini ada juga yang pertama itu namanya formula monokromatik, di mana kita tuh cuma pakai satu warna, satu hue. Contohnya di sini kita pakai warna oranye. Nah, buat biar si desainnya nggak semuanya warna oranye gitu, nah kita atur yang namanya saturation-nya. Jadi ada yang oranye lebih gelap paling pertama, terus ada warna yang oranye mendekati warna peach, ada yang mendekati warna salmon, dan seterusnya. Jadi kita cuma pakai satu warna di color wheel tadi. Bisa dilihat ilustrasinya di sebelah kiri, kita cuma pakai warna oranye yang paling atas. Kayak gitu. Itu namanya formula monokrom. Mono itu satu. Di next lagi. Nah, selanjutnya ada formula analogus. Nah, kalau misalnya analogus, itu dari color wheel, si color wheel itu yang bulat-bulat ini, kita ambil 3 warna yang bersebelahan. Jadi pertama kan tadi kita pilih warna oranye ya. Nah, itu kalau kita misalnya mau pakai formula analogus, kita pilih 2 warna yang bersebelahan, bisa di sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, kalau di sini kita pakai sebelah kanan. Jadi ada perpaduan warna oranye dan warna kuning. Gitu, namanya analogus. Itu kita pakai di sebelah warna yang kita pilih sebagai main color atau warna utamanya. Di next lagi. Nah, selanjutnya ada complementary. Nah, kalau misalnya formula complementary ini, kita pilih satu warna di color wheel, di yang bulatan lingkaran ini. Dan untuk warna selanjutnya itu kita pilih warna yang berseberangan dengan warna yang kita pilih. Jadi contohnya nih, kita pilih warna biru. Nah, kalau misalnya kita mau pakai formula komplementer, itu kita pilih warna yang seberangan. Nah, itu pilih kita warna oranye gitu. Nah, misalnya contoh nih, kita pakai warna oranye yang tadi yang pertama, yang paling atas. Nah, itu kita bisa pakai formula komplementer dengan warna hijau. Kayak gitu. Jadi ini sebenarnya formula ini bukan sebagai patokan, tapi sebagai acuan. Jadi teman-teman misalnya bingung nih, mau pilih warna yang mana gitu, kok ambil dari Pinterest warnanya nggak cocok. Nah, coba teman-teman bisa pakai warna formula-formula yang udah ada, aku di sini kasih ke sini gitu.
Dan sebenarnya ini bukan cuma 3, ada beberapa banyak lagi, cuman nanti kalau misalnya teman-teman pengen tahu, kalian bisa cari tahu sendiri buat formula dari color theory. Tapi di sini aku cuma kasihnya 3. Tuh. Boleh di next? Nah, pentingnya juga buat kita banyak latihan. Karena latihan dan banyak cari inspirasi. Karena dari situ nanti kita bakal muncul ide-ide atau pencampuran warna sesuai dengan taste-nya kita. Kalau misalnya kita banyak-banyak latihan, kita banyak cari lihat orang gitu, kita bakal nungguin nih, oh misalnya ini warna ini bagus nih sama warna ini, gitu. Karena kita banyak latihan. Nah, boleh di next aja ke pembahasan nomor 2. Selanjutnya kita bakal bahas typography, atau lebih sering disebutnya sih orang-orang familiar sama font. Itu cara tata memilih dan menata huruf. Boleh di next? Boleh di next. Buat font sendiri itu ada macam-macam banget. Nah, tapi di sini aku bakal kategoriin ada 3 font. Yang pertama font serif. Ini aku sempat sharing juga di TikTok aku. Yang pertama font serif. Font serif ini lebih ke, boleh next lagi. Nah, kalau font serif ini dia ada topiknya dan dia looks-nya tuh lebih apa ya? Vintage, terus juga elegan gitu. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau ngedesain terus desainnya pengen yang elegan, terus pengen mahal kelihatannya, itu bisa pakai font yang namanya font serif. Boleh lanjut? Nah, kalau misalnya yang kedua, ini namanya font sans serif. Kalau sans serif, dia lebih minimalis dan font satu dengan satu lainnya ini lebih apa ya, kayak sejajar gitu. Beda sama font serif kan dia ada topiknya. Kalau yang sans serif ini lebih sejajar dan biasanya dia dipakai di buat mobile gitu, buat hal-hal yang sifatnya tuh mudah dibaca, kayak misalnya teman-teman lagi buka Zoom gini nih, kan ada tulisannya nih namanya. Nah, itu kita pakai font sans serif karena dari jauh pun bakal kelihatan, karena tujuan dari dibuatnya font sans serif ini biar readernya tuh bisa ngebaca gitu. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada font display. Nah, kalau misalnya font display ini lebih ke tujuannya itu buat certain point. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin font, terus pengen orang-orang tuh ngenalin gitu, teman-teman pakai font ini, itu bisa pakai font display. Boleh next lagi. Ini ada beberapa font display. Yang pertama ada script. Script itu kayak tulisan sambung gitu, terus ada yang fancy, ada black letter, sama ada all caps. Nah, kalau all caps itu dia ada font yang semuanya itu kapital gitu, namanya font all caps. Boleh di next? Nah, di sini tipsnya buat teman-teman yang mau ngedesain dan bingung mau pakai font apa pas lagi ngedesain, ini aku ada sedikit tips juga. Boleh di next lagi? Coba pakai paling banyak 3 font. Jadi jangan pakai terlalu banyak font dalam desain, karena yang pertama itu bakal mempersulit readers buat baca pesan yang mau disampaikan. Yang kedua, kita juga sebagai desainer juga nggak pusing-pusing nih kalau misalnya ternyata banyak tulisan, terus fontnya macam-macam, kan jadi pusing gitu ya. Kita ngeliatnya juga pusing, terus orang yang ngebacanya juga pusing. Jadi coba pakai less is more, jangan terlalu banyak pakai font gitu. Karena tujuan dari sebuah poster khususnya itu kan buat menyampaikan pesan kepada para pembacanya. Jadi coba meminimalisir font-font yang dipakai dalam suatu desain. Boleh di next lagi. Nah, di sini contohnya. Aku mau kasih contoh, ini kita mau bikin semacam infografis gitu. Di sini kita cuma pakai 2, tapi kita atur style dari fontnya. Misalnya contoh di sini yang pertama itu buat judul kita pakai Montserrat. Yang kedua kita juga pakai Montserrat, tapi bedanya kita semuanya dikapitalin. Nah, kayak gitu juga bisa diakalin nih. Jadi teman-teman bisa pakai
satu atau dua font aja, tapi kita atur stylenya, entah mau dibikin italic, entah di underline, entah di bold, segala macam itu bebas. Jadi jangan terlalu pakai banyak font karena kalau misalnya terlalu banyak itu bakal menyulitkan si pembaca intinya gitu. Boleh di next. Oke, di sini juga aku kasih sedikit formula buat teman-teman yang mau ngedesain dan bingung mau pakai font apa. Sini ada sedikit pairing. Pairing itu gabungan antar font, gabungan antar jenis-jenis font yang tadi udah disebutin. Jadi teman-teman bisa coba nih sama formula yang udah aku kasih. Boleh di next. Nah, di sini ada ada 4 gabungan font yang bisa kalian coba. Yang pertama sans serif sama serif, serif sama sans serif, dan lain-lain. Ini nanti sepertinya PPT-nya agak sedikit nge-lag buat font-fontnya, tapi nanti kalau misalnya teman-teman mau butuh buat PPT-nya, nanti aku bakal kirim. Jadi ini tulisannya nggak miring-miring gitu. Boleh di next aja. Oke, selanjutnya kita bakal bahas tentang line atau garis. Nah, garis juga penting banget nih buat kita sebagai desainer gitu. Sebenarnya fungsi garis itu apa sih? Kita bakal bahas selanjutnya. Boleh di next. Nah, buat garis, sebelum kita bahas ke fungsi-fungsi garis, kita juga tahu nih jenis-jenis garis. Itu ada yang tipis, ada yang kurus kayak gini, ada yang tebal, ada yang bergelombang, ada yang zigzag, banyak banget. Dan ini fungsi juga beda-beda. Jadi kita sebagai orang yang mau ngedesain juga harus tahu fungsi dari tiap-tiap garis ini apa, dan kita juga harus tahu pemilihan garis-garis, karena kalau misalnya teman-teman mau pilih garis terus ternyata nggak cocok sama pesan yang mau disampaikan, itu juga ngaruh ke desain dan pesannya. Di next. Oke, di sini aku bikin 3 fungsi dari garis. Pertama itu bisa emphasize atau kayak memperjelas sesuatu. Jadi teman-teman misalnya lagi ngedesain terus butuh sesuatu untuk dipertegas, itu teman-teman bisa pakai tambahin garis di bawah tulisannya gitu. Jadinya kan kesan si tulisan hello ini yang tadinya awalnya nggak pakai garis, itu setelah ditambah garis jadinya hello gitu. Jadi lebih tegas gitu. Yang kedua itu bisa nge-divide atau nge-organize. Jadi misalnya teman-teman lagi bikin infografis. Infografis kan biasanya banyak tulisannya ya. Nah, buat ngebagi-bagi konten-konten yang ada di dalam satu infografis itu, teman-teman bisa pakai garis gitu. Nah, yang ketiga itu bisa nge-guide atau memudahkan reader buat ngebaca. Jadi misalnya teman-teman bikin desain gitu, terus ada tulisannya, udah ada tulisannya banyak, terus elemennya banyak dan segala macam. Nah, teman-teman bisa ngakain itu dengan pakai garis. Jadi nanti reader setelah baca dari sini bakal baca kemana gitu, itu bisa ditarik garis bikin bagan gitu. Boleh di next. Nah, di sini aku udah bilang tadi, kita dalam pemilihan garis juga harus tahu dan bedanya. Kalau misalnya garis yang tebal itu fungsinya apa, garis yang kontras apa, yang bertekstur gimana. Nah, di sini teman-teman juga nggak hanya bisa pakai satu garis aja, tapi juga bisa diakalin nih dengan kontrasan warna. Jadi misalnya warnanya background-nya kuning, nah biar nggak terlalu kelihatan kalau misalnya pakai garis, itu bisa dipakai warna yang kontras gitu. Jadi kuning tapi agak warna gelap gitu. Atau bisa dimainin juga nih garis tapi ada teksturnya, kayak tekstur chalk gini, atau di stylenya di wiggle-wiggle gini, di kayak lingkar-lingkar gini gitu. Well, di next. Selanjutnya kita bakal bahas tentang shape atau bentuk. Nah, ini juga krusial buat dalam kita ngedesain, karena pasti kita ngedesain nggak semuanya full tentang tulisan. Jadi ada bentuk-bentuk juga sebagai elemen pendukung. Dan di sini boleh di next. Di sini aku udah bagi 2 bentuk shape. Yang pertama itu organik atau lebih kayak bentuk-bentuk yang proporsional antara keduanya gitu. Jadi punya sisinya sama atau bentuknya tuh simetris segala macam. Dan juga ada bentuk yang organik. Nah, organik ini lebih kayak blob gitu atau kayak nggak simetris kayak gitu-gitu. Boleh di next. Nah, di sini ada sedikit quotes.
di mana shapes are important because they are the foundation of so many things. Jadi bentuk ini tuh sebagai fondasi sebuah desain, karena yang tadi aku udah bilang, desain tuh nggak melulu tentang tulisan. Jadi ada bentuk-bentuk yang menjadi pendukung dalam sebuah desain gitu. Boleh di next? Nah, misalnya di sini ada 2 contoh poster. Yang pertama, si bentuk kotak-kotaknya itu dipakai buat ngebagi konten-konten yang ada di poster IKEA ini. Bisa dilihat ya kan, yang di bawah tuh ada kotak warna merah, itu isinya bantal, terus bawahnya lagi ada isinya kursi gitu. Jadi si kotaknya itu jadi pembagi gitu. Nah, bedanya kalau misalnya sama poster yang sebelahnya, itu bentuk-bentuknya itu dipakai buat memperhias atau membuat posternya itu jadi lebih bagus gitu. Jadi sama yang di sebelah kiri. Kayak gitu. Jadi kita juga perlu nih banyak inspirasi atau masukan-masukan dari desain-desain yang udah ada. Jadi kita bisa mengaplikasikan ke desain kita. Kayak gitu. Di next. Yang kelima, kita bakal bahas tentang tekstur. Ini juga penting buat didesain karena kadang kalau misalnya kita udah buat desain tapi ternyata desainnya tuh masih polos gitu. Oh, masih kurang kelihatannya. Nah, mungkin teman-teman bisa juga nih pakai tekstur di desainnya karena kalau misalnya kita udah nambahin tekstur itu bakal berubah banget karena desainnya itu bakal yang awalnya polos itu jadi lebih jadi lebih hidup gitu karena ada tekstur di bagian belakangnya kah, di backgroundnya, entah di tulisannya atau segala macam. Jadi ini juga penting buat kita pahami. Next. Nah, ini juga ada sedikit quotes. Di PPT ini banyak quotes karena cukup bisa diambil juga ilmu-ilmunya dari quotes-quotes ini. Boleh langsung di next saja. Nah, di sini ada 3 yang aku poin. Yang pertama, tekstur rough atau kayak batu-batu gini. Nah, itu bakal ngebuat desain kalian lebih berani, lebih bold gitu. Nah, terus yang kedua ada blok-blok si batu bata, terus ada juga silk kayak gini. Nah, kayak gitu. Nah, ingat ya teman-teman, jadi kalau misalnya kita pemilihan tekstur itu juga harus disesuaikan sama desain dan pesan yang mau disampaikan. Jangan teman-teman mau ngedesain pakaian muslimah gitu kan. Nah, tapi pakainya tekstur-tekstur yang laki-laki banget gitu, yang batu-batuan gitu. Nah, itu malah jadi ngebuat pakaian muslimah teman-teman malah lebih ke arah pakaian outdoor gitu. Nah, itu juga harus dipahami. Jadi, kita nggak sembarangan milih tekstur, tapi kita juga harus tahu nih, pesan yang mau disampaikan apa sih, pesan desainnya itu mau ngebahas tentang apa gitu. Jadi nanti buat teksturnya juga akan mengikuti dari tujuan si desainnya kayak gitu. Boleh di next. Nah, kita bakal bahas ke topik 6, ada balance atau satu sama lain tuh dia sejajar atau presisi gitu. Boleh di next lagi. Nah, balance di sini nggak cuman sama antara size, tapi juga entah itu warna, jadi satu shape dengan shape lainnya itu warnanya sama, entah dari jumlah, jadi misalnya si kotak ini sama kotak yang sebelah kanan itu jumlahnya sama, bentuknya sama, tapi jumlahnya berbeda gitu. Atau juga bisa ngebahas tentang negative space. Nah, ini juga penting banget, apalagi teman-teman yang suka ngedesainnya minimalis gitu, yang simple-simple. Nah, itu kita lebih memakai negative space dalam desain. Jadi, nggak banyak shape, tapi banyak jarak-jarak antar objek satu sama lain. Jadi, ini penting juga. Tapi di sini aku bakal ngebahas sekilas aja. Kalau misalnya teman-teman mau mempelajari lebih jauh, mungkin bisa dipelajari di luar dari materi ini, tapi seenggaknya di sini teman-teman udah tahu nih poin-poin apa yang harus teman-teman pelajari atau poin-poin apa yang harus teman-teman cari tahu lebih. Boleh di next. Nah, kan tadi kita udah bahas nih ya hierarki dalam desain. Nah, tapi gimana nih cara buat kita mengaplikasikannya? Di sini aku juga ada sedikit kasih beberapa tips dan untuk kedepannya kita bakal ada praktek juga. Jadi buat
pertemuan kali ini kita bakal bahas teori, tapi untuk prakteknya itu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi buat ini, pengaplikasiannya kita bakal bahas teori dulu. Boleh di next slide. Nah, di sini ada sedikit ilustrasi dari dua objek. Yang pertama, ini yang before-nya itu si hiu sama penyelamnya itu size-nya sama. Kalau dilihat dari teori yang sebelumnya itu sama balance gitu, karena ukurannya sama. Tapi realitinya itu kan kita itu lebih kecil daripada si hiu-nya kan, si pausnya ini. Nah, itu kita bisa sesuaikan lagi nih sama realitanya seperti apa. Jadi di desain juga kita nggak melulu harus sesuai dengan teori gitu, terpaku dengan teori. Tapi kita juga bisa mengaplikasikan hal-hal yang di luar dari teori dan kita bisa eksplor lagi gitu. Jadi sebenarnya yang aku suka dari ngedesain itu kita nggak harus terpaku misalnya ke teori ini kita harus ngikutin blok ketiplok gitu. Tapi kita juga bisa eksplor gitu. Di next. Nah, di sini kita bakal bahas size and scale atau kayak bentuk yang tadi si ilustrasi tadi, di mana dalam menangkap suatu informasi, ini manusia itu lebih cenderung buat melihat bagian yang paling besar. Jadi contohnya yang tadi, ini kalau teman-teman lihat after si paus tadi, itu lebih bagian yang kita pertama kali lihat itu bagian si hiunya. Karena kalau dari research yang aku baca, itu manusia pertama kali ngelihat pesan itu dari elemen yang paling besar. Jadi mungkin teman-teman lagi buat poster, terus ada poin-poin yang di-highlight dalam poster itu teman-teman bisa akalin dengan mengubah ukurannya jadi lebih besar. Jadi buat nanti pembaca atau readers, itu kita notice dulu nih, poin yang mau disampaikan itu ini. Dan baru nanti ke poin-poin pendukung lainnya. Tuh. Jadi bisa tonjolin dulu poin yang pentingnya apa, dan digedein gitu. Terus poin pendukungnya kita bikin normal size gitu. Boleh di next. Nah, yang kedua ada perspektif. Sini ada dua juga ilustrasinya, yang before ya normal gitu, dia tampak dari depan, dia lagi ngerjain sesuatu di laptopnya dan segala macam. Tapi kita mau mainin perspektifnya gitu. Jadi kalau misalnya di afternya di sini kita ngasih lihat bagian atasnya, dan perspektif inilah yang bikin suatu desain tuh jadi jauh lebih menarik gitu, karena kita bisa memunculkan point of view berbeda. Kalau misalnya teman-teman ngeliat dari samping ini kan sama aja gitu ya, sama yang kita ngasih point of view dari atas, sama-sama dia lagi ngerjain sesuatu di laptopnya di kantor dengan baju yang formal ini. Nah, tapi yang after ini jauh lebih menarik karena kita memperlihatkan isi dari mejanya. Dan ini yang bikin ngedesain tuh jauh lebih enak dilihat gitu dan nggak monoton. Nah, di sini teman-teman bisa nih mulai cari-cari referensi gimana sih desain tuh yang bagus kayak gimana, terus perspektifnya dia dari mana, dan segala macam. Boleh di next. Nah, contohnya di sini aku kasih dua poster. Yang pertama poster dia tuh ada jeruk. Halo, udah ada suaranya nggak? Sudah, Kak. Oke, tadi berarti sempat hilang. Oke, aku jelasin dari yang kedua dulu. Yang pertama, ini ada poster jeruk, di mana si poster jeruk ini terlihat raksasa gitu ya. Padahal kalau yang dari kita tahu dan kita perhatiin lebih dalam lagi, mungkin aja si posternya ini ngambil jeruknya itu dari deket. Jadi seolah-olah si jeruknya itu telah buat raksasa gitu, padahal enggak.
sama kayak poster yang sebelah kanan, dan ini poster sepatu gitu, tapi bedanya dia bikin poster tapi memperlihatkan dari bagian bawah karena mau nge-highlight si sepatunya. Jadi si orang ini dia pakai sepatu tapi yang dikasih tahu sama readersnya itu bagian bawahnya kayak gitu. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada color dan kontras. Nah, ini juga penting dalam kita membuat desain, karena kalau misalnya dilihat dari before-nya ini, agak sedikit sulit buat ngelihat si orang yang di tengahnya gitu, karena warna itu sama yang ada di samping kanan kirinya gitu. Bedanya kalau misalnya kita coba mainin warnanya, warna kontrasnya, itu malah bikin si orang yang ada di tengah ini lebih menonjol gitu, karena kita bikin warna itu beda dari orang-orang yang ada di samping-sampingnya gitu. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya lagi bikin desain, terus ada poin-poin yang penting atau hal-hal yang perlu di-highlight, itu teman-teman bisa juga nih mainin warna atau kontras dari pesan yang mau disampaikan. Jadi biar lebih menonjol di antara pesan-pesan pendukung gitu. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada komposisi atau composition. Boleh di next lagi. Nah, ini sebenarnya komposisi basic aja sih. Itu biasanya kalau misalnya kita lagi ngedesain, yang khusus nggak pakai tulisan-tulisan ya. Biasanya kalau misalnya lagi ngedesain, itu semua elemen-elemen yang mau disampaikan itu ada di tengah. Di tengah, bagian tengah. Boleh next lagi. Padahal sebenarnya manusia itu kita ngelihat suatu objek itu ada polanya. Dari atas ke kanan, terus ke bawah, kayak huruf Z gitu. Pola Z. Itu udah dari research orang, jadi kalau misalnya teman-teman nggak percaya sama riset ini, bisa dicari tahu lagi lebih. Tapi dari yang aku tahu, itu manusia kita kalau misalnya ngeliat objek, itu berdasarkan pola Z gitu. Nah, di sini teman-teman bisa nih manfaatin kalau misalnya mau bikin poster, terus mau bikin poster yang jauh lebih menarik, gitu lebih eye-catching, bisa nih bikin poster dengan pola Z. Jadi misalnya sebelah bagian atas kita buat tema gitu, tema apa? Judul gitu. Nah, terus baru nanti ke bawah kita kasih tulisan deskripsi, baru ke samping kita kasih hiasan atau segala macam, terus baru turunin ke bawahnya hal-hal yang nggak terlalu di-highlight dalam posternya gitu. Boleh di next. Nah, di sini aku juga mau kasih tahu kalian kalau misalnya nggak apa-apa banget buat meniru dan mencoba gitu, karena kita tuh perlu yang namanya ATM. ATM itu amati, tiru, modifikasi. Kalau misalnya dalam fase kita mau belajar atau kita mau cari tahu ilmu lebih, itu nggak apa-apa banget buat contek-contek dari orang gitu. Misalnya teman-teman pengen belajar desain, gimana sih cara bikin ini? Nah, itu nggak apa-apa banget. Teman-teman misalnya dapat referensi dari Pinterest gitu, terus mencoba gitu, cara buat desain ini gimana sih? Nah, itu dari mencoba itu nanti ke depannya itu kita bakal tahu nih, gimana sih cara buat ini, kita udah tahu caranya, terus nanti ke depannya bakalan kita bikin coba kreasi dari hasil tangan sendiri gitu. Jadi pertama emang fasenya itu buat amati, tiru, modifikasi, terus yang selanjutnya itu bakalan amati dan mulai gitu. Boleh di next lagi. Nah, amati mulai. Jadi teman-teman awalnya masih meniru, masih memodifikasi, tapi nanti lama-lama kalau misalnya udah tahu nih step-stepnya, itu nanti bakal mencoba untuk sendirinya gitu. Boleh di next. Oke, karena segala sesuatu itu nggak ada yang original. Orang-orang yang di Pinterest pun dia terinspirasi dari orang-orang lain gitu. Karena wajar banget di dunia ini buat terinspirasi dari orang, karena semuanya itu nggak ada yang original. Even uh, orang yang terkenal banget gitu, itu juga pasti dia punya inspirasi atau sosok yang menginspirasi dia. Dan bedanya terinspirasi dengan menjiplak itu, kalau dari yang aku baca, kalau terinspirasi itu kita nggak pure 100% meniru dari
orang yang kita terinspirasi, tapi kita juga mencoba memodifikasi. Nah, bedanya kalau misalnya meniru, nah itu kita pure 100% udah niru, udah ngejiplak, terus nggak ada kredit gitu biasanya. Jadi buat teman-teman yang mau mulai ngedesain atau segala macam, nggak usah takut buat cobain, terus buat modifikasi, buat niruin orang, karena itu emang normalnya emang kayak gitu gitu. Karena aku juga awal sebelum aku ngedesain dan aku pun otodidak, aku awal-awal tuh ngikutin orang gitu, gimana sih cara bikin ini, gimana sih cara bikin itu. Tapi kesini karena udah sering latihan juga dan segala macam, itu bakal otomatis keluar dari tangan kita ke buat apapun gitu. Jadi buat pesannya buat teman-teman yang mau mulai desain atau yang mau coba-coba desain, coba buat cari orang atau coba buat ngikutin orang yang teman-teman rasa bisa nih buat teman-teman coba, bisa nih teman-teman bisa nih buat teman-teman coba tiru gitu. Itu mungkin buat materi pada sesi kali ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh langsung ditanyain. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagus banget tuh teman-teman semua materi dari Kak Aldis yang telah disampaikan. Terima kasih kepada Kak Aldis atas penyampaian materinya. Mungkin seperti yang dibilang barusan oleh Kak Aldis, bagi teman-teman semua, bagi yang ingin bertanya boleh menggunakan fitur raise hand. Dipersilahkan jika ada yang ingin bertanya mengenai materi yang telah disampaikan. Apa ada yang ingin bertanya mengenai materi yang telah disampaikan? Kan tadi udah disampaikan banyak hal tuh oleh Kak Aldis ya, yang bagus-bagus banget tuh mengenai desain kayak warna, terus juga dari garis, balance, dan lain sebagainya, dan font gitu. Oh, ada yang ingin bertanya nih. Mungkin boleh on cam jika tidak ada kendala, namun jika ada kendala boleh dipersilakan mulai bertanya kepada Saudara Raihan. Izin mungkin belum bisa on cam karena ada kendala. Izin bertanya Kak, di Canva itu kan ada fitur atau gambar yang nggak bisa diganti latar belakangnya kan? Itu cara ngakalinnya supaya latar belakangnya sesuai dengan background yang kita pakai gimana? Oke, mungkin bisa langsung dijawab aja Kak Aldis pertanyaannya. Oke. Mengatur apa sih, kita mau insert elemen tapi nggak bisa diganti-ganti warnanya ya dari elemennya. Nah, Iya Kak. sebenarnya buat ngakalin itu ada dua opsi sih. Yang pertama, kita bisa ganti elemennya, cari yang lebih sesuai sama desain kamu, atau yang kedua, kita ganti warnanya. Jadi, warnanya itu menyesuaikan dengan elemen si desainnya. Yang pertama, oke, aku ulang dulu. Mungkin agak bingung. Yang pertama, itu bisa kita ganti elemennya. Jadi kita ganti opsi elemen lain. Atau yang kedua, itu kita ganti warna desainnya. Jadi kita warnanya itu sesuaiin sama elemen yang mau kita pakai. Kayak gitu. Karena sebetulnya kalau misalnya kita terpaku sama elemen yang udah ada, terus kita nyesuaiin sama warna desain elemennya, itu juga bakal bikin desainnya juga bagus juga gitu. Jadi jangan terpaku sama elemen karena elemennya warna ini, terus ya udahlah adanya ini, kita pakai ini aja gitu. Nggak kayak gitu. Jadi kita bisa juga eksplor nih. Oh ternyata ada juga loh elemen yang lain yang bisa kita pakai juga. Oh atau enggak kalau misalnya kita pakai sesuaiin sama warna elemen yang udah ada juga oke juga kok gitu. Jadi kita lebih fleksibel aja dalam pemilihan warnanya gitu. Semoga terjawab. Oke Kak, makasih Kak. Oke. Oke, terima kasih Kak Aldis atas jawabannya. Mungkin apa ada lagi yang ingin bertanya kepada Kak Aldis? Oke,
Berikutnya dari Kak Serina nih dari UIN Syarif Jakarta. Mungkin boleh Kak untuk on mic dan langsung bertanya ke Kak Aldis. Kak sebenarnya Kak mau nanya, kalau kita bikin desain nih Kak, kita udah bikin, terus itu sebenarnya ada jelek atau enggaknya gitu, kita caranya nilai gimana ya Kak? Dapat dipahami nggak Kak? Oke, paham. Sebenarnya bingung juga gitu kan mau nilai kita desain udah kita buat jelek atau enggak gitu ya maksudnya. Iya Kak. Sebenarnya ada cara sih buat nilai desain itu jelek atau enggak. Yang pertama kita bisa nanya orang. Karena kan sebenarnya kalau dari yang udah kita desain gitu, kita kan sesuaiin sama seleranya kita kan, karena kita yang buat, jadi ya udah desainnya sesuai sama selera kita gitu. Nah cuman karena desain itu bukan cuman buat individu, karena buat orang lain, kita juga bisa nih sebelum misalnya upload desain kita tanya kritik orang, gimana sih desain yang udah gue buat, ini bagus nggak sih, atau kebaca nggak sih, atau pesannya tuh tersampaikan nggak sih. Nah di situ jadi fungsinya teman atau fungsinya kerja bareng grup itu kita bisa saling konsultasi desain yang udah kita buat. Apalagi kalau misalnya di himpunan atau di BEM gitu kan gak mungkin ya kerjanya cuma sendiri gitu, pasti kan ada orang di bawahan atau atasan kalian yang bisa kalian tanya. Jadi di situ kalian bisa konsul nih, desain yang udah gue buat tuh gimana sih, bagus nggak gitu. Kalau misalnya ada output apa nih atau ada input apa nih gitu. Jadi kita bisa mulai cari-cari tahu sama minta saran sama orang terdekat gitu. Gue Semoga terjawab. Oke, gimana Kak Serina? Apa sudah terjawab atau ada yang masih ingin ditanyakan? sudah cukup, terima kasih Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman lain apa ada lagi yang ingin ditanyakan ke Kak Aldis? Oke, selanjutnya ada Kak Ade nih dari instansi Poltekkip. Mungkin bisa dipin dan bertanya ke Kak Aldis. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Mohon izin, saya Taruna Muda Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 56, nama Adeulia Rahman STB 4683. Mohon izin untuk memberikan pertanyaan mungkin terkait dengan desain, di mana dalam satu desain itu penting sekali untuk mengatur tata letak positioning informasi-informasi penting untuk di-highlight sebagai informasi utama. Nah, dari Kak Aldi sendiri ada tips nggak untuk kita tuh buat positioning informasi itu bagusnya kayak gimana sih? Informasi-informasi yang bersifat utama tuh bagusnya kita taruh di mana atau kayak gimana gitu Kak, supaya informasi yang pengen kita sampaikan tuh bisa tersalurkan dengan baik. Mungkin itu Kak pertanyaannya. Terima kasih. Oke, baik. Aku langsung jawab ya. Sebenarnya buat positioning dari poster atau pesan-pesan yang mau disampaikan itu cara gampangnya kita tuh pastikan tahu ya, kalau misalnya gue bikin poster, itu apa sih yang mau di-highlight, apa sih pesan utama dari sebuah poster. Nah, kalau misalnya kita udah tahu nih, apa yang mau disampaikan dalam sebuah poster itu, yang pertama kita harus lakukan itu adalah bikin si pesan utama tadi lebih menonjol di antara pesan-pesan lain. Itu caranya bisa dengan pemilihan warnanya, tulisannya jadi lebih besar, terus warnanya mungkin lebih mencolok, gitu. Jadi nanti kalau misalnya posternya udah jadi, posternya udah diposisiin sesuai dengan urutan dan letak-letaknya itu bakal tetap aja kelihatan duluan karena dia paling menonjol. Pertama bisa pemilihan warnanya, kedua bisa dengan cara ukurannya dibedain sama elemen-elemen pendukung di posternya. Terus juga sebenarnya tadi ada yang namanya pola Z itu, di mana sebenarnya manusia itu lebih cenderung buat ngelihat suatu objek berdasarkan pola Z. Jadi dari atas dulu, baru ke bawah, baru ke samping, baru turun. Itu bisa dimanfaatin juga. Jadi misalnya pesan utamanya itu kita taruh di atas. Terus buat pesan-pesan penjelas kita taruh di bawah, yang nggak terlalu penting kita taruh di samping, dan yang nggak penting-penting banget itu kita taruh di bawah banget. Jadi Z gitu. Kayak gitu sih. Semoga terjawab.
Jadi aku highlight lagi, yang pertama kita bisa ngapalin dengan warna. Jadi pemilihan warnanya kita sesuaiin sama posternya jadi lebih mencolok. Kedua dari ukuran. Jadi pesan-pesannya itu kita bikin ukurannya berbeda sendiri di antara pesan-pesan pendukung. Oke, terima kasih Kak Aldis atas jawabannya. Gimana Kak Ade? Apa sudah terjawab atau ada yang masih ingin ditanyakan kembali? Siap, mungkin cukup Kak. Terima kasih untuk jawabannya, sangat menjawab. Oke, terima kasih kembali. Wow, banyak nih yang nanya nih. Mungkin selanjutnya bisa langsung saja ya Kak Aldis ke selanjutnya dari Win Syahid. Bisa langsung dibantu teman-teman PDD untuk dipin dari Kak Siti Nazra, Safira. Silakan, waktu dan tempatnya dipersilakan. Oke, baik Kak. Terima kasih. Saya izin bertanya, Kak, gimana caranya? Kecilin dulu dong suaranya. Maaf Kak. Kak, gimana caranya bikin desain yang kelihatan estetik dan 3D? Jadi kayak menggabungkan desain modern dan klasik. Nah, kemudian aplikasi apa nih yang mendukung seperti itu Kak? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Sebenarnya aku mau make sure dulu tadi pertanyaannya mau bikin desain yang kayak gimana? Yang klasik sama estetik. Desain yang kelihatan estetik dan juga biar kelihatan 3D gitu loh Kak. Kadang aku suka bikin, tapi jatuhnya tuh kayak norak gitu. Nggak kelihatan bagus. Ya. Mau langsung jawab aja. Sebenarnya buat bikin desain yang estetik sama trendy tadi ya, bener ya? Iya Kak, 3D. Oh, 3D. Oke, sebenarnya buat bikin desain yang estetik sama 3D itu dimainin sama elemen-elemen yang kita pilih sih. Jadi kalau misalnya teman-teman pengennya estetik, tapi estetiknya itu lebih ke minimalis gitu mungkin ya. Nah itu mungkin bisa dipilih juga nih font-fontnya. Fontnya jangan yang terlalu mencolok-mencolok atau yang terlalu gimana-gimana, tapi pilihnya yang geometrik tadi yang simple gitu, yang penting kebaca. Itu kan macam-macam. Buat estetik sendiri itu balik lagi ke taste sih, taste-nya kamu kayak gimana gitu. Karena kan sebenarnya kalau ngedesain ini kita balik lagi ke pembuat desainnya sukanya seperti apa gitu dan penerima desainnya itu suka atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya buat bikin yang secara pastinya harus estetiknya seperti apa itu sebenarnya nggak ada teori khusus. Jadi mungkin teman-teman bisa lebih banyak explore sama cari-cari inspirasi dari berbagai sumber buat nemuin kunci dari si estetik itu seperti apa gitu. Tapi buat tips dari aku, mungkin kalau misalnya estetik yang dimaksud adalah minimalis dan clean atau yang kayak simple-simple gitu, coba pakai font-font yang simple-simple juga, yang mudah terbaca atau yang bentuknya nggak aneh-aneh. Gitu. Nah, kalau misalnya buat yang 3D, coba pakai font-font yang lebih timbul gitu. Jadi kalau misalnya dikombinasiin antara estetik dan 3D itu si font yang 3D tadi lebih menonjol gitu. Nah, buat estetik sama enggaknya itu dibalik lagi ke teman-teman taste-nya teman-teman itu seperti apa. Sama ini tuh desainnya buat siapa gitu. Nah, itu bisa dikategoriin lagi. Jadi nanti buat pemilihan elemen atau warna dan segala macam itu disesuaikan aja sama siapa sih yang bakal ngelihat desain teman-teman gitu. Semoga terjawab ya. Oke, terima kasih Kak Aldis atas jawabannya. Gimana dari Kak Siti Nazra, apa sudah terjawab atau ada yang masih ingin ditanyakan? Oke, sudah terjawab. Aplikasinya apa ya Kak yang mendukung? Canva? Apa yang lain gitu Kak? Oke, sebenarnya kalau buat aplikasi balik lagi sih ke teman-teman butuhnya apa. Kalau buat yang butuh desain yang cepet gitu atau yang simple-simple, sebenarnya Canva itu udah bagus banget, udah cukup gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman butuhnya yang suatu yang ekstrim atau yang pro banget, profesional gitu, teman-teman bisa coba pakai Photoshop atau Illustrator atau banyak juga sih kayak PixArt juga ada kalau misalnya teman-teman pakai desainnya pakai HP gitu ya. Pakai PixArt juga bisa. Jadi dibalikin lagi sih ke teman-teman butuhnya seperti apa. Gitu. Jadi dibuat software ini disesuaikan lagi sama kebutuhannya. Gimana Kak Siti Nazra?
Oke, baik, sudah terjawab. Terima kasih, Kak Aldis. Oke, terima Ya, kasih sama-sama. Aldis dan Kak Siti Nazira atas pertanyaannya. Apa ada lagi yang ingin bertanya terkait materi yang telah diberikan oleh Kak Aldis sebelumnya? Mungkin bisa sedikit sharing juga nih Kak Aldis, kayak gimana sih Kak dulu sebelum mulai dari desain tuh jadi sekarang jadi mulai suka desain dan sebagainya gitu sampai sekarang malah jadi content creator tuh, mungkin boleh sedikit cerita Kak Aldis ke kita pengalamannya. Oke. Sebenarnya buat sharing ini aku karena aku tuh sebenarnya K-popers gitu. Aku suka K-pop, aku suka Korea-Koreaan. Terus ngelihat mereka tuh industrinya maju banget. Terus dari segi visual dan brandingnya tuh bagus. Jadi sebenarnya coba-coba juga nih buat ngedesain karena mereka gitu. Karena kalau dari yang aku lihat ternyata salah satu aspek pendukung pesatnya perkembangan teknologi Korea dan K-popers itu dari segi desain gitu. Karena orang-orang tertarik buat coba-coba beli atau segala macam itu karena bentuknya tuh bagus gitu. Nah dari situ aku udah coba belajar ngedesain, belajar aplikasi-aplikasi pendukung lainnya kayak yang profesional gitu. Terus sampai pada titik aku coba iseng bikin konten di TikTok. Sebenarnya di TikTok itu aku iseng-iseng doang. Karena ngerasa kayaknya orang-orang eh, merasakan apa yang aku rasakan gitu. Pengen belajar desain tapi kok nggak ada sumber yang relevan gitu. Kalau misalnya di YouTube kan banyaknya yang dari luar negeri gitu. Kadang kan suka bingung nih maksudnya gimana dan lain-lainnya. Nah, di sini sebenarnya TikTok itu buat media aku belajar juga buat gimana sih cara bikin konten yang bagus, terus gimana sih cara tutorial ini dan itu gitu. Jadi buat TikTok sebenarnya buat iseng-iseng aja sih awalnya, tapi sekarang malah jadi keterusan dan sering bikin konten juga yang bermanfaat. Kayak gitu sih sebenarnya. Oke, baik Aldis. Bagus banget ceritanya sih. Oh ya, bagi teman-teman juga yang belum tahu mungkin kalau mau lihat TikToknya Mbak Aldis tuh ada aldis.pdf ya Mbak? Iya betul. Oh ya, betul. Mungkin bagi teman-teman bisa lihat referensi atau habis belajar dari Zoom sekarang ini bisa dilihat langsung gitu. Terus lanjut mungkin karena masih sesi pertanyaan, apa ada lagi yang ingin ditanyakan ke Kak Aldis atas materi yang telah disampaikan? Atau jika mungkin tidak ada, oh ada dari Kak Dinda Unes. Mungkin teman-teman PDD bisa dibantu di pin. Atau Kak Dinda bisa langsung bertanya Kak, jika tidak ada kendala boleh on cam. Halo Kak Dinda. Halo, ada suara aku nggak ya? Oh ya, masuk Kak. Oke. Terima kasih MC atas kesempatannya. Halo Kaldis, aku mau nanya, biasanya kalau habis cari referensi gitu kan kita banyak masukkan inspirasi gitu kan Kak. Dan kalau bagi aku itu sedikit bikin lama brainstorming gitu Kak. Nah, kalau dari Kak Aldis, gimana cara Kak Aldis buat brainstorming gitu Kak, biar nggak terlalu takes time gitu, karena kadang mungkin buat ujung-ujungnya masih nggak puas dengan hasil desainnya gitu Kak. Semoga paham. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab aja Kak Aldis. Oke. Sebenarnya tadi agak sedikit putus-putus, tapi dari yang aku tangkap tadi intinya itu cara brainstorming biar nggak terlalu nguras waktu pas ngedesain, bener nggak?
Benar katanya Kak Aldis. Oke. Ya sebenarnya ini kalau dari yang aku pribadi lakukan, sebelum kita nge-brainstorming, sebelum aku nge-brainstorming, itu pasti udah tahu dulu nih apa yang mau kita cari. Jangan pernah kita mau nge-brainstorming tapi kita nggak tahu mau ngapain. Itu udah big mistake banget, karena pertama bakal nguras waktu, dan yang kedua buang-buang waktu. Jadi kalau misalnya kita mau nge-brainstorming sebuah desain atau segala sesuatu, kita udah tahu dulu nih kita mau ngapain. Jadi nantinya pas nge-brainstorm itu kita udah tahu tujuan kita mau cari apa, dan kita udah sekiranya itu punya perkiraan gitu loh sama apa yang bakal kita cari. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya buat ngedesain, biasanya itu bakalan banyak waktu dicari di brainstorm memang benar, tapi dari situ nanti kita bakalan mempermudah dalam prosesnya. Jadi kalau misalnya dalam ngedesain terus kita pakai brainstorm yang lama gitu ya, itu nggak apa-apa sebenarnya. Tapi karena itu bakal mempermudah kita dalam sebuah ngedesain. Jadi kalau misalnya kita udah ngedesain nih brainstorm lama gitu, tapi ternyata outputnya nggak ada gitu. Karena mungkin masalahnya itu kita nggak tahu apa yang kita mau lakukan. Nah, yang salah itu seperti itu. Jadi buat solusinya, biar brainstorming nggak terlalu lama, itu kita udah cari dulu nih tujuan kita nge-brainstorm itu apa yang mau kita cari, terus dari sumber-sumber apa yang mau kita cari gitu. Jadi kalau misalnya ngedesain biasanya udah tahu nih tujuan kita ngebuat poster tentang kesehatan. Nah, gitu cari-cari tahu apa sih kesehatan nih, tentang apa gitu. Terus juga isinya kontennya tentang apa, terus apa yang mau di-highlight, sama poin-poin apa yang mau ditunjukkan di dalam poster, itu udah kita tahu. Jadi nanti buat ke depannya dalam proses ngedesainnya jauh lebih mudah dibandingkan kita udah cari, udah ngeluangin waktu banyak segala macam, tapi ujung-ujungnya tuh nggak ada outputnya gitu. Jadi intinya kita ngelakuin brainstorming itu kita tuh nemuin tujuan dari kita ngelakuin desain kayak gitu. Agak complicated nggak maksudnya penjelasan aku? Enggak. It helps a lot. Thank you ya, Kak. Oke. Semoga membantu. Karena MC-nya ini sedang ada kendala jaringan, mungkin ada pertanyaan lagi untuk Mbak Alis dari yang lain. Silakan Bang Bayu untuk mengajukan pertanyaannya. Izin bertanya kepada Mbak Alis. Mungkin ini sebelumnya ini saya Bayu Haji Putra Wibowo dari Poltek Nuklir dan juga salah satu panitia dari acara ini. Mungkin izin bertanya juga mungkin. Lanjutan dari pertanyaan sebelumnya sih. Jadi tuh yang referensi itu kira-kira apakah Mbak Alis punya referensi selain dari misal dari Pinterest atau mungkin yang lainnya gitu Mbak. Mungkin teman-teman di sini juga banyak yang mungkin belum tahu gitu. Harus cari di mana referensi-referensi buat mendesain tersebut gitu. Terima kasih Mbak. Oke, intinya referensi buat mendesain gitu ya? Ya, betul. Oke. Sebenarnya buat referensi itu banyak banget. Nggak cuman melulu dari internet. Mungkin bisa dilihat dari surrounding kita, misalnya kalian arah mau ke kampus gitu, terus ngelewatin pasar, terus terinspirasi dari ibu-ibu penjual makanan, abang-abang tukang ojek, itu juga bisa jadi sebuah inspirasi.
Nah, buat inspirasi sendiri sebenarnya balikin lagi nih, kita sebagai orang yang membuat desain, kita melihatnya tuh sebagai inspirasi kah atau sebagai objek aja gitu. Nah, mungkin dari pola pikirnya itu bisa diubah. Jadi kita melihat segala sesuatu tuh sebagai inspirasi. Nah, misalnya aku lagi ngeliat Zoom ini nih sekarang, itu juga bisa jadi inspirasi kalau misalnya, oh kalau misalnya bikin desain biar menarik orang, itu ternyata bikinnya seperti ini kan juga jadi bagian dari inspirasi. Nah, sebetulnya inti dari yang aku bahas kali ini adalah inspirasi itu bisa datang dari mana aja, nggak melulu dari internet dan nggak melulu dari Pinterest. Itu bisa dari kegiatan kalian sehari-hari, misalnya kalian melihat orang nih, dia bajunya ada tulisannya ini, nah itu juga bisa kalian simpan di otak kalian, terus juga bisa di-save buat ngedesain produk atau sesuatu yang kalian perlukan nanti. Jadi sebenarnya intinya adalah itu bisa dicari di mana aja. Tapi kalau misalnya bahas ke hal-hal yang berhubungan sama Pinterest atau hal-hal yang mirip sama Pinterest, kalau misalnya buat cari inspirasi, aku suka buka ke Behance. Behance, aku tulis di chat, tulisannya Behance. Nah, kalau misalnya Behance itu lebih ke kayak semacam portfolio itu dari desainer-desainer lain. Jadi itu bakalan muncul kalau kalian buka kayak project-project yang udah mereka kerjain. Kayak misalnya step-step dari font-font yang mereka pakai, warna-warna yang mereka pakai, terus juga ide yang mereka ambil itu dapat dari mana, itu bakal muncul di halaman penuh gitu. Jadi kita bisa melihat proses dari mereka buat desain. Kalau misalnya di Behance. Ada juga namanya Dribbble. Dribbble itu bedanya sama Behance, sebenarnya nggak ada bedanya, cuma beda nama aja. Tapi intinya itu juga kayak portfolio dari graphic designer gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat sekilas itu semacam proses sebuah desain tuh muncul, itu dikasih lihat gitu di Behance sama di Dribbble ini. Kayak gitu. Tapi intinya yang aku mau tekanin itu kalau misalnya inspirasi itu bisa datang dari mana aja gitu. Nggak melulu dari internet dan nggak melulu dari Pinterest. Kayak gitu. Semoga terjawab. Bagaimana Bang Bayu, apakah terjawab untuk pertanyaannya? Ya, terjawab. Terima kasih Mbak Aldis. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi mengenai materi kepada Mbak Aldis? Sepertinya cukup nih ya. Oke, karena untuk sesi pertanyaan ini udah tidak ada yang bertanya lagi, mungkin untuk sesi pertanyaan ini ditutup dan kebetulan ini untuk MC udah datang, jadi saya serahkan kembali kepada MC. Silakan Faiz. Halo, suaraku masuk ya? Masuk. Oke. Sebelumnya aku minta maaf karena tadi ada kendala jaringan. Mungkin karena sesi pertanyaannya sudah dicukup, masih ada. Halo, tes. Apa suaraku terdengar jelas? Masuk.
Oh, oke. Ya, karena untuk sesi pertanyaan telah dicukupkan, mungkin dari Kak Alis, apa ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement, Kak? Untuk teman-teman, mengingat kita juga masih ada 2 hari ke depan ya, 2 pertemuan lagi, 2 sesi lagi. Oke, sebenarnya buat closing statement-nya, tetap semangat buat di pertemuan hari-hari selanjutnya karena masih banyak yang mau kita bahas dan untuk di hari berikutnya kita bakal bahas praktek. Jadi mungkin sekarang teman-teman capek dengerin teori gitu. Nah, buat prakteknya kita bakal laksain di hari depan. Hari Selasa Rabu ya? Hari Rabu depan. Kita bakal praktek. Jadi buat di teman-teman bisa diluangin waktunya sama disiapin juga nih pertanyaannya. Kalau misalnya sekarang belum ada pertanyaan, itu juga bisa disiapin buat hari Rabu depan itu bisa langsung ditanyain kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Aldis atas closing statement-nya. Ya, untuk teman-teman peserta semua juga, karena nanti masih ada 2 sesi lagi di hari Rabu dan Jumat, jadi jangan patah semangat dan jangan lupa untuk hadir ya ke depannya. Mungkin memasuki acara terakhir, yaitu untuk sesi dokumentasi, mungkin untuk teman-teman PDD, Baik, terima kasih MC. Izin ambil alih. Baik, untuk teman-teman diharapkan untuk on cam, mengingat kita mau mengambil dokumentasi. Baik, saya hitung dalam hitungan ketiga ya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Baiklah, selanjutnya 1, 2, 3. Baik, slide selanjutnya 1, 2, 3. Baik, slide terakhir 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih kepada panitia yang bertugas. Mungkin untuk sesi kali ini atau pertemuan kali ini cukup sekian teman-teman. Aku selaku panitia dan selaku MC yang bertugas mengucapkan mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas partisipasi dan antusias dari teman-teman peserta semua dan juga Kak Aldis atas materi yang telah disampaikan. Semoga materi yang telah disampaikan dapat berguna bagi kita semua dan izin mengingatkan kembali teman-teman karena kita masih ada 2 pertemuan di hari Rabu dan Jumat, jadi mohon partisipasinya kembali dan diharapkan untuk lebih antusias kembali. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold, when your dreams are failing, the ones we hail are